Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Hangman yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Aaron, Beth, dan kedua anak mereka yang bernama Marley dan Max. Mereka berempat rencananya ingin pergi berlibur keluar kota selama 2 minggu. Mereka akan berangkat keluar kota menggunakan transportasi udara agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Baru saja turun dari mobil untuk segera pergi menuju pesawat, tiba-tiba ada sosok misterius yang kita sebut saja sebagai Hangman mulai mendekati mobil milik Aaron, dan ternyata Hangman ini berniat untuk membobol mobil milik Aaron. Setelah berhasil membobol mobil tersebut, Hangman langsung menghidupkan mobil dan menggunakan fitur GPS untuk pergi ke rumah dari si pemilik mobil yaitu Aaron. Biasanya kebanyakan orang pasti akan menyimpan titik koordinat rumahnya sendiri. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Hangman untuk segera menuju ke rumah Aaron yang dalam keadaan kosong. Tanpa adanya keraguan sama sekali, Hangman langsung memecahkan kaca jendela menggunakan batu agar dirinya bisa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Hangman mulai memakan satu persatu makanan yang ada di kulkas dan juga membuat seluruh barang di rumah itu menjadi berantakan. Tak hanya itu saja, Hangman juga menaruh beberapa kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangan. Singkat cerita saja, 2 minggu pun telah berlalu. Karena sebentar lagi keluarga Aaron akan pulang dari liburan, Hangman kembali ke bandara untuk menaruh mobil milik Aaron seperti sedia kala. Setelah menaruh mobilnya di bandara, Hangman bergegas kembali ke rumah Aaron. Setelah lama menunggu, akhirnya keluarga Aaron tiba di rumah. Aaron, Beth, Marley, dan Max merasa sangat terkejut melihat keadaan rumah yang sangat-sangat berantakan. Sadar kalau rumah mereka telah dibobol saat mereka tengah liburan, akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon pihak kepolisian. Selagi menunggu polisi datang, Aaron mencoba berkeliling untuk mengecek setiap sudut ruangan. Namun Aaron tidak bisa menemukan siapa-siapa. Saat Aaron pergi ke kamar mandi, ia sangat terkejut melihat manekin yang tergantung. Tak bisa lama, polisi pun tiba di lokasi. Polisi juga sudah mengecek ke setiap sudut ruangan, akan tetapi polisi itu tidak menemukan kehadiran dari siapapun. Oleh karena itu, para polisi berasumsi bahwa mungkin itu adalah ulah dari gelandangan atau ulah dari sekumpulan bocah yang tengah mabuk. Walaupun itu hanyalah asumsi, ternyata Hangman saat ini berdiam diri di loteng sedang memantau mereka melalui CCTV yang telah dipasang sebelumnya. Polisi itu menyuruh Aaron untuk menelpon kepolisian jika ada sesuatu yang genting. Kemudian kedua polisi itu segera pergi dari rumah Aaron. Setelah kepergian polisi, Aaron, Beth, Marley, dan Max mulai membagi tugas untuk membersihkan semua barang yang berantakan. Di situ Aaron dan Beth masih merasa bingung apa sebenarnya motif dari penjahat itu, sebab mereka telah mengecek barang-barang berharga milik mereka tapi tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Karena jendela rumah mereka rusak, Aaron segera memanggil temannya yang bernama Miguel yang ahli dalam memperbaiki jendela. Pada awalnya Beth merasa takut untuk tidur di rumah, akan tetapi Aaron meyakinkan Beth bahwa penjahat itu sudah pergi dari rumah. Tak terasa malam pun tiba dan mereka semua segera tidur di kamar mereka masing-masing. Di tengah malam saat Aaron dan Beth sudah tertidur lelap, Hangman mulai turun dari loteng dan mulai masuk ke dapur untuk mengambil beberapa makanan. Keesokan harinya, Beth merasa sangat bingung setelah melihat jus jeruk yang tiba-tiba saja berada di meja makan. Ketika Beth bertanya pada Aaron, Marley, dan Max tentang jus tersebut, semuanya berkata bahwa mereka tidak mengeluarkan jus itu dari kulkas. Setelah mendengar hal tersebut, membuat Beth merasa ketakutan. Oleh karena itu, Beth meminta Aaron untuk tidak bekerja dan menemani Beth di rumah. Sayangnya karena Aaron sudah libur selama 2 minggu, jadi ia tidak enak untuk mengambil cuti lagi. Dengan terpaksa, Beth pun sendirian di rumah karena kedua anak-anaknya akan berangkat ke sekolah. Sesaat setelah Aaron berangkat bekerja, beruntungnya Miguel datang ke rumah itu untuk memperbaiki jendela. Jadi Beth sangat bersyukur karena ada yang menemaninya. Setelah selesai memperbaiki jendela, Beth menyuruh Miguel untuk datang pada keesokan harinya untuk memperbaiki toiletnya yang rusak. Keesokan harinya ketika semua orang tidak ada di rumah, Miguel tiba-tiba muncul untuk memperbaiki toilet di rumah tersebut. Saat tengah memperbaikinya, Miguel secara tidak sengaja menyenggol bingkai foto dan alangkah terkejutnya karena ternyata di balik foto tersebut terdapat kamera tersembunyi.
Tiba-tiba dari belakang Miguel, Hangman muncul dan Hangman langsung membunuh Miguel di tempat. Mayatnya kemudian dikubur di suatu tempat agar tidak ada orang yang bisa menemukan mayatnya. Tak lama kemudian, Beth pulang ke rumah dan ia secara tidak sengaja mendengar suara-suara dari atas loteng. Ketika ia mengecek atas loteng, Beth sama sekali tidak menemukan siapa-siapa dikarenakan Hangman yang sudah bersembunyi. Di saat yang sama, lampu loteng mendadak pecah dan kondisi yang gelap membuat Beth merasa ketakutan. Pada malam harinya, Beth menyarankan Aaron membeli pistol untuk berjaga-jaga ketika ada penyusup yang masuk ke dalam rumah mereka. Dengan ide tersebut, pada akhirnya Aaron pun setuju untuk membeli sebuah pistol. Kemudian pada malam harinya, Hangman dengan sengaja memindahkan pot bunga, sehingga pada esok paginya, Beth merasa sangat bingung melihat pot tersebut yang sudah berpindah posisi. Mulai dari situlah Beth merasa curiga jika ada seseorang yang masih berdiam diri di rumah mereka. Tak besar lama, Marley turun dari lantai atas untuk mengambil surat dari kotak pos. Ternyata di dalam kotak pos terdapat surat yang berisi nilai matematika Marley. Melalui surat itu, Marley dinyatakan tidak lulus di mata pelajaran matematika. Agar kedua orang tuanya tidak tahu tentang nilai ujian matematikanya yang sangat buruk, Marley segera menyembunyikan surat tersebut di kamarnya. Pada siang harinya, Aaron segera membeli pistol dan pistol itu ia masukkan ke dalam kotak yang berisi password. Aaron pun memberitahukan password itu pada Beth dan tanpa disadari ternyata password tersebut didengar oleh Hangman sehingga sewaktu-waktu Hangman bisa mengambil pistol itu tanpa diketahui oleh mereka. Ketika Beth ingin mandi, Hangman secara tiba-tiba turun dari loteng untuk merekam Beth yang sedang mandi. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, Hangman segera kembali ke atas loteng. Setiap harinya, Hangman pasti selalu memantau setiap gerak-gerik dari keluarga Aaron. Pada malam harinya, Aaron dan Beth mengundang teman mereka bernama Jim dan Melissa ke rumah untuk melakukan makan malam bersama. Tanpa disadari oleh mereka semua, Hangman secara perlahan turun ke lantai bawah untuk mengambil lipstik yang berada di sebuah tas. Tak terasa, waktu pun sudah larut malam. Jim dan Melissa segera pulang ke rumah. Saat Aaron dan Beth ingin tidur, mereka berdua melihat sebuah kertas yang ternyata kertas itu merupakan hasil ujian matematika milik Marley yang menyatakan bahwa Marley tidak lulus ujian matematika. Oleh karena itu, esok paginya Aaron dan Beth menegur Marley dan menyuruhnya untuk belajar lebih giat lagi. Marley pun merasa sangat bingung kenapa kedua orang tuanya bisa tahu tentang surat tersebut. Maka dari itu, Marley menuduh adiknya sendiri yaitu Max bahwa dia yang telah mengambil surat tersebut. Malamnya saat Beth tengah sendirian di rumah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Hangman untuk memasukkan obat tidur ke dalam sebuah minuman keras. Ketika Beth meminumnya, secara perlahan Beth mulai tidak sadarkan diri. Setelah itu, Hangman membawa Beth menuju kamar dan di sana Hangman mulai melakukan mantap-mantap dengan Beth. Beth pun terbangun pada keesokan paginya tepat pada pukul 9.30. Sementara itu, Marley diam-diam bertemu dengan pacarnya yang bernama Colin. Di sebuah taman, Colin mulai mengajak Marley untuk melakukan mantap-mantap. Namun Marley menolaknya karena ia tidak ingin melakukan hal seperti itu. Karena terus saja dipaksa oleh Colin membuat Marley menjadi sangat marah dan Marley langsung mengusirnya dari tempat itu. Tanpa disadari oleh mereka, ternyata percakapan mereka didengar langsung oleh Hangman. Hangman mulai mengikuti Colin dari belakang menuju kamar mandi. Tanpa adanya keraguan sama sekali, Hangman langsung membunuh Colin di tempat. Pengaman yang ada di saku celana Colin langsung diambil oleh Hangman. Pengaman tadi kemudian Hangman taruh di baju Aaron. Dan tak lupa Hangman juga mencoret-coret baju Aaron dengan menggunakan lipstik, seolah-olah Aaron sedang berselingkuh dengan wanita lain. Hal itu sengaja dilakukan oleh Hangman karena dia sangat suka melihat pertengkaran di dalam rumah tangga. Setelah Beth melihat baju Aaron yang berisi lipstik dan pengaman membuat Beth menjadi marah pada Aaron dan mengira bahwa dia tengah berselingkuh dengan wanita lain. Aaron pun menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain. Tapi karena bukti-bukti tersebut membuat Beth tidak lagi percaya pada Aaron. Saat pertengkaran hebat itu terjadi, mereka berdua mendengar suara-suara dari lantai atas. Mereka berdua pun menyadari bahwa suara tersebut berasal dari loteng rumahnya. Akhirnya mereka berdua sadar bahwa selama ini penyusup itu telah bersembunyi di dalam loteng rumahnya. Dan kemungkinan besar penyusup itulah yang telah memfitnah Aaron. Lalu Aaron mengambil pistol dan segera naik ke atas loteng. Akan tetapi Hangman dapat dengan mudah membunuh Aaron di tempat.
Melihat pistolnya yang terjatuh, Bat pun segera mengambilnya dan mulai menodongkan senjata itu pada Hangman. Namun semua itu sia-sia saja dikarenakan pistolnya yang tidak terisi oleh peluru. Tak lama kemudian, Hangman mengambil satu peluru dan mulai memasukkan ke dalam pistol tersebut. Tanpa ada rasa ampun, Hangman langsung menembak Bat tepat di bagian kepala. Scene akhir memperlihatkan Hangman yang berada di bandara mencoba mencari target baru untuk dibunuh. Ternyata Hangman sudah sering sekali melakukan aksinya dalam membunuh orang-orang secara random. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.